yaitu beliau Ketua Umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bapak Insinyur Haji Wahyudianto dan Bapak Haji Nurdin SPD serta Ustadz Muhammad Rifai LC tim Turba dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang sangat saya hormati. Sebelumnya marilah kita meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Kita seperti pada malam hari ini, alhamdulillah Turba dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah telah hadir. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Banteng Muhammadiyah Cimete beserta sekalian pengurusnya, yang saya hormati takmir Masjid Darussalam Cimete yang saya hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Darussalam rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bertiga bersama Ustadz Nurdin hadir ikut sholat tarawih, ikut sholat isya di Masjid Darussalam ini dalam rangka kurban pimpinan cabang untuk hari yang pertama. Malam hari ini ada rekan-rekan pimpinan cabang berkunjung ke ranting, 6 ranting diantaranya Cipete. Alhamdulillah sampai pada malam ke-14 ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bulan yang penuh barokah, penuh kemuliaan, penuh keistimewaan. Patut bersyukur karena di antara ada keluarga, saudara kita, teman kita yang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Apa yang menjadi program tim Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Banteng itu betul-betul disupport oleh kita semuanya, terutama terkait dengan kegiatan yang berkait dengan agen satumu pada bulan Januari 2026 yang lalu sudah diadakan pelatihan agen satu yang melibatkan agen satu dan verifikator tingkat latih Sabang. Saya tadi pada saat mau berangkat sore buka hasil pelatihan sebulan yang lalu. Saya juga kira karena tidak dari pasca pelatihan kita evaluasi, ternyata masih ada pelatih yang belum aktif agen satu punya. Bahwa 100% baru akan naik ke lantai atas untuk renovasi. Intinya kemarin saya menyampaikan ke pemborongnya supaya kesan bangunan lama hilang. Jadi targetnya dibuat format yang baru, baik bawah maupun atas. Nah, terkait dengan ini, nun sewu untuk iuran terkait dengan pembangunan unit masih berjalan. Karena untuk mencukupi kebutuhan anggaran renovasi ini kemarin dalam angka 120 juta anggaran dari iuran KAUP, ranting, kemudian donatur baru terkumpul 85 juta. Mohon dengan sangat pimpinan ranting Muhammadiyah Asia KAUP untuk mensupport kembali terkait dengan renovasi tahap kedua. Insya Allah setelah renovasi tahap kedua, iuran itu nanti akan kita musyawarah kembali, karena nanti akan kita dorong agar produk mulai fokus termasuk kekurangan yang diperlukan untuk klinik bisa yang masuk. Sesuai dengan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tabligh dan Takzim, Majelis Takzim dan Takzim itu menetapkan bahwa tanggal 3 Februari Selasa 3 Maret berarti besok Selasa untuk terjadi gerhana bulan total
yang waktunya mulai persis pada maghrib, mulai jam 18.07 itu sudah masuk gerhana bulan, dan puncaknya itu jam 18.33. Kami terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana. Kami dari Karo tadi malam musyawarah memutuskan bahwa sholat akan dilaksanakan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita takjil bersama di masjid, kemudian dilanjutkan sholat gerhana bulan. Fatwa tanggal 29 Maret 2020. Insya Allah tetap akan dilaksanakan tanggal 29 Maret 2026 di Ranting Kalisari. Karena kalau dihitung dari mulai Idul Fitri kan waktunya masih cukup. Kemarin ada yang usul agar diundur, kesulitan terkait dengan jadwal dari daerah kalau diundur, karena jadwal yang sudah diplotting itu tanggal 29. Insya Allah kita tetap melaksanakan tanggal 29 sekaligus salat biharan di bulan Syawal tahun ini. Beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya untuk tindak lanjut hasil musyawarah nanti akan kita sampaikan dalam rapat. Rencananya kami mengerjakan tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi al-aliyyil kabir as-sami' al-basir الذي جل عن الشديد والنذير وتعالى بالشريك والوزير ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير. وصلى الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير السراج المنير وعلى أصحابه والأطهار النجباء الأخيار. أما بعد. Jemaah salat isya dan juga salat tarawih rahimakumullah. Amin. Mari kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bersyukur merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka kata Allah, la azidannakum, maka saya akan menambahkan nikmatku. Allah tidak mengatakan kalau kalian tidak bersyukur maka tidak apa-apa, melainkan Allah mengatakan wa in kafartum, kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka Allah mengancam dengan kalimat inna 'adzabi lasyadid, maka sungguh azabku sangat pedih. Maka kita jangan sampai bosan apapun keadaan kita. Mau kita banyak hutang, misalnya ada yang punya hutang gitu, sama saya. Kalau punya hutang, mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Maka dalam keadaan apapun, sesulit apapun, seluang apapun kita, maka kita tetap wajib bersyukur. Syahrul Siyam, bulan di mana Allah mewajibkan kita sekalian untuk menunaikan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Setiap perintah yang Allah berikan kepada kita, setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, pasti di sana memiliki tujuan dan juga faidah ataupun manfaat. Tak terkecuali puasa Ramadan, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-14. Alhamdulillah sudah separuh jalan. Waktu lalu beliau menyampaikan beberapa faedah, beberapa manfaat puasa Ramadan. Beliau mengatakan bahwasanya puasa Ramadan itu memiliki banyak sekali faedah, baik dari aspek ruhani maupun aspek jasmani.
Yaum Asyamu ta'atu billah, yang namanya ibadah puasa merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sudah tahu puasa merupakan perintah, merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Maka ketika kita menjalankan, tentu itu merupakan sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang umur yang 7 itu Allah hapuskan dosanya setiap tahunnya, sampai misalkan sekarang sudah berumur 70 tahun, itu artinya kalau Allah menerima puasa kita, berarti dosa-dosa kita dihapuskan. Kira-kira sekarang Allah dan saya Menang. itu kalau Allah menerima puasa kita. Maka kembali lagi ketika kita menjalankan puasa Ramadan, itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua kata beliau, Profesor Wahban Suhaimi, asyamu madrasatun khuluqiyyatun kubra. Yang namanya ibadah Ramadan, ibadah puasa, kata beliau ibarat madrasatun itu artinya sekolah khuluqiyyah, sekolah akhlak. Sebab di dalamnya Allah mengajarkan setiap mukmin untuk memiliki akhlak yang mulia. Ketiga, kata beliau, yang namanya puasa mengajarkan kita untuk berdisiplin. Berdisiplin. Salah satu contoh misalkan dalam perkara bangun pagi. Berapa semua? 4. Yang ketiga dan yang keempat. 4. Yang keempat, kata beliau, ibadah puasa menumbuhkan kita untuk berempati kepada saudara-saudara kita, khususnya mereka, mohon maaf yang setiap harinya merasa kekurangan, jarang makan, bisa jadi sehari 1 kali makannya. Maka dengan berpuasa, yang kaya, yang setiap hari makanan berlimpah, dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya yang serba kekurangan. Semoga kita singkat menjadi 5. Yang terakhir kata beliau, yang namanya puasa menjadikan seseorang itu hidupnya menjadi lebih sehat. Kata Nabi SAW, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan menjadi sehat. Bahkan yang namanya penyakit itu ternyata bersumber dari perut yang senantiasa dipenuhi oleh makanan. 1 jam merasa lapar, langsung makan. 2 jam kemudian merasa lapar, makan. Kucing kan. Enteng apa? Meskipun ada EBD, tapi kalau ternyata makannya terus-terus, itu tidak jadi sehat.